Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Dwi Saputra Bong Manado. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4. Jadi kali ini saya akan membahas tentang ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Ide usaha. Dalam ide usaha ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimana di dalam faktor internal terdapat pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang dilalui, pengalaman orang lain sebagai pelajaran, dan institusi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Faktor eksternal. Faktor eksternal terdapat masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, dan juga pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu. Risiko usaha. Di dalam risiko usaha terdapat permintaan, perubahan mode selera dan daya beli, perubahan konjungtur, perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut, persaingan, dan juga akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat unsur yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko usaha, yaitu adanya kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, peluang dan kekuatan perusahaan, adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. Setelah itu, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya, dan juga adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya kita masuk ke C, yaitu keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama ialah keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Yang ketiga, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, tingkah laku yang bertanggung jawab. Yang kelima, inovatif dan kreatif. Yang keenam, keunggulan dalam menjalankan usaha. Dan ketujuh, sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Dan yang kedelapan, pengolahan waktu yang efektif dan efisien. Yang kesembilan, pengembangan diri. Dan yang kesepuluh, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Selanjutnya kita masuk yang ke D, yang dimana di D ini ialah pemetaan peluang usaha, yang dimana pemetaan peluang usaha adalah usaha yang dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemetaan usaha juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Terdapat beberapa metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adalah dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Contoh analisis SWOT adalah makanan, bakwan, malang, analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis kesempatan, dan analisis ancaman. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan hal-hal yang perlu dilakukan setelah analisis. Analisis kekuatan. Yang pertama, terus mempertahankan kualitas rasa dan meningkatkannya. Yang kedua, terus mempertahankan harganya. Yang ketiga, terus menonjolkan keunggulannya. Dan yang keempat, terus menjamin kesehatan makanan. Setelah itu, ada analisis kelemahan, yang dimana analisis kelemahan tersebut yaitu yang pertama, tunjukkan bentuk awan yang indah dan unik, mempertahankan jumlah yang dapat terjual habis, yaitu analisis kesempatan. Yang pertama, selalu siap dan menawarkan pada catering yang butuh. Yang kedua, mulai membuat rencana usaha bakwan malang. Dan yang ketiga, analisis ancaman, yaitu yang pertama, mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mempertahankan harga nilai jual. Selanjutnya, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan
usaha adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Yang kedua, terlalu ambisi. Yang ketiga, tidak disiplin. Yang keempat, pendidikan yang tidak cukup. Dan yang kelima, sikap selalu menunda-nunda. Keenam, kesehatan terganggu. 7, kurang tekun. 8, kepribadian yang negatif. 9, tidak jujur. Dan yang terakhir, ke-10, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.